Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah El Shaddai bagi kami. Allah yang maha kuasa mengatasi segala problema kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah El Shaddai kami. Dan itu kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Dan puji-pujian kami ini menjadi duka yang harum Tuhan. Dan puji-pujian kami yang kami naikkan menjadi persembahan hidup kami kepadamu ya Allah El Shaddai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang datang di tempat ini, kami datang tidak sama ketika kami pulang. Kami pulang akan mengalami Tuhan terobosan dari Tuhan yang luar biasa. Kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami kesembuhan, dan kami akan mengalami pintu berkat terbuka atas kami. Bukan berkat yang kami cari Tuhan, tapi ketika kami mencari Engkau, berkat yang akan mencari kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh ada. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Tuhan saja yang beracara dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk bersuka cita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita dahsyat. Puji Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kita adalah pemenang. Bahkan bukan hanya pemenang, kitalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, aku lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Tentukan kita lebih dari pemenang. Haleluya.
segala puji syukur kita hanya untuk Gandul Gusti ini kayaknya cocok dinyanyikan sama bapak-bapak. Saya minta bapak-bapak, mbah-mbah kakung, silakan maju ke depan, goyang. Jangan kalah sama yang itu. Gandul Gusti aja. Monggo.
Kristus. Awal Tuhan, kita akan mengucapkan persembahan kita kepada Tuhan, dan persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan di Matius 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan. Kita angkat persembahan kita, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Kita mendeklarasikan, kita nyatakan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya ini berasal dari Tuhan, dan kita mengembalikan bagiannya Tuhan. Dan kita percaya tingkap-tingkap sorga di hidup itu sorga dibukakan, dan berkat Allah dicurahkan atas kehidupan kita, dan anak cucu kita diberkati dengan limpah-limpahnya. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ini bukti bahwa kami mau mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, yang menjadi miliknya Tuhan. Dan kami percaya ketika menabur, Tuhan akan melipat gandakan tiap persembahan kami 100 kali lipat, 1000 kali lipat, berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persembahan dijalankan, kita nyanyikan sungguh. Kini ku
Dengan Tuhan, kami percaya dengan sayang-Mu kami akan terbang tinggi menghadapi setiap masalah di depan kami ya Tuhan. Dan tiap waktu juga ya Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan yang berasal dari Roh Allah yang membuat kami bisa terbang tinggi mengatasi setiap badai dalam kehidupan kami, dalam setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebenarnya kami melakukan firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan. Dan tiap firman tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Kami menang segala sesuatu Roh dan ingin kita firman-Mu seperti hidup kami di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Roh Tuhan berkuasa tempat ini demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim Presiden Worship. Terima kasih juga buat tamborin anak-anak sekolah minggu. Jadi kita berencana setiap minggu ibadah ada tamborin anak-anak. Kita mulai latih dari kecil supaya mereka bisa melayani Tuhan sejak mereka masih kecil. Karena Bapak Ibu Saudara yang berkat Tuhan Yesus, beberapa hari lalu saya melayani ada anak gadis usia belasan tahun, tetapi hidupnya sudah hancur, ya. Karena pergaulan yang jelek, pergaulan tidak baik akhirnya, wah, kalau saya ceritakan tidak disangka di tempat yang kecil di desa tetapi kejahatannya sama dengan kota besar. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendidik anak kita hidup dalam Tuhan supaya mereka tetap setia dan tidak diganggu atau di pergaulan mereka tidak dihancurkan oleh hal yang jahat. Nah, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul menghidupi kekristenan sejati. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, kekristenan adalah keilahian yang bekerja dalam kemanusiaan. Artinya apa? Bahwa pewahyuan Kristus ya, yang turun ke muka bumi ini yang adalah Allah mau menjadi manusia dan mau Allah itu diam di dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu adalah keilahian, bukan cuma sekedar manusia, tetapi ada Allah yang ada dalam hidup kita. Allah yang mau diam di dalam hidup kita. Kristus yang adalah wujud Allah sendiri yang datang ke muka bumi ini. Dan ini bulan Desember, ya. Bulan kita memperingati kelahiran Yesus yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia dan mau diam di kandang, melahir di kandang yang hina, kandang domba, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Dia ada di atas segala-galanya. Dia Allah yang punya langit, yang punya surga, mempunyai tahta, punya kemuliaan, tetapi Dia tinggalkan semua itu untuk datang ke muka bumi ini, supaya kita yang manusia ini hidup seperti Allah. Kita punya kehidupan kekalahan sehingga kuasa kegelapan tidak bisa menguasai hidup kita. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan dan syukur Allah yang dalam Yesus Kristus telah datang ke muka bumi ini untuk membuat kita dipenuhi dengan Allah. Oh, tubuh ini ada Allah dalam hidup kita. Tetapi mengapa orang Kristen masih takut atau diintimidasi dengan setan atau roh jahat atau kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan keluarga Kristen? Seperti saya tadi dengan Ibu Gembala kita melayani Bapak Ibu Saudara keluarga Kristen, tetapi kenapa anak-anaknya bisa hancur, kehidupannya bebas ya? Waduh, kalau saya itu wanita, tapi kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Itu adalah pekerjaan setan atau iblis. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan iblis datang untuk membunuh, membinasakan anak-anak Kristen, membuat pergaulan mereka rusak, hidup mereka hancur, mereka mengalami sakit penyakit, mereka mengalami masa depan yang hancur. Setan datang untuk membunuh, membinasakan. Kenapa bisa seperti itu? Betapa menyedihkannya anak-anak Tuhan mengalami hal demikian. Saya saja waktu melihat, ya Tuhan,
kenapa ada gadis mau menjadi seperti laki-laki. Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali ya. Kejahatan itu, dosa itu bukan cuma di kota-kota besar, di tempat kecil pun, di desa pun ada. Kenapa anak Tuhan bisa dihancurkan, diintimidasi sama setan, bahkan dikuasai oleh kuasa kegelapan? Kita Hosea 4 ayat yang 6 mengatakan demikian. Kita baca bersama-sama. Hosea 4 ayat yang 6. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya ulangi lagi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Tuhan binasa, hancur dalam kehidupannya? Karena mereka tidak mengenal Allah yang hidup. Ya. Sebenarnya Alkitab mengatakan orang Kristen itu lebih tinggi dari setan, dari iblis. Kenapa? Karena Kristus Yesus diam di dalam hidup kita. Minggu lalu saya khotbahkan bahwa roh Tuhan itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tetapi kenapa roh setan, kuasa kegelapan bisa masuk dalam kehidupan anak Tuhan dan menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, menghancurkan anak-anak Tuhan, bahkan pekerjaan mereka dihancurkan. Jadi Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa, binasa artinya hancur, umatku kacau, berantakan karena mereka tidak mengenal Allah. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa keluarga seperti ini? Kalau tadi kita melayani, wah, berantakan sekali cara manusia, susah sekali, ya, banyak masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setan memang ingin menghancurkan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita memberi kita kuasa. Markus 16 ayat 17 mengatakan demikian. Kita baca bersama-sama tanda-tanda 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal pertama yang Yesus katakan yang dapat kita lakukan di dalam namanya. Yaitu apa? Mengusir setan di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit, setan yang ingin menghancurkan anak cucu kita, ingin menghancurkan keluarga kita sehingga mereka pendidikan mereka kacau, mereka tidak lulus sekolah, tidak lulus, pokoknya malas sekolah, malas belajar. Akhirnya kehidupan mereka, pergaulan mereka bisa rusak. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti sekolah tinggi, pergaulan yang baik ada, tetapi kalau ada pendidikan tidaknya mereka mengerti yang mana yang benar atau salah, sehingga ketika mereka mau bergaul, mereka bisa memilih yang baik atau yang tidak. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus, Kolose 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan demikian. Ya. 1, 2, 3 kita bersama-sama. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Kuasa kegelapan itu adalah, Bapak Ibu Saudara, kita mulai tadi, anak yang terlibat tapi obat-obat terlarang dan pergaulan bebas. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan masa depannya, sehingga orang tuanya kacau, sehingga keluarganya kacau. Mereka tidak bisa apa-apa, mengurusi satu anak ini menghabiskan banyak biaya, mengeluarkan banyak biaya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kuasa kegelapan yang menghancurkan anak-anak Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Kolose 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan, kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah. Ia telah melepaskan kita, melepaskan si Bapak Ibu Saudara saya dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi kita yang dulu dalam kegelapan, dalam dosa, tetap dalam kutuk, tetapi waktu Yesus Kristus datang, kita mengucap syukur, kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Kenapa? Karena Yesus yang manusia, yang adalah Tuhan, mau menjadi manusia dan diam di dalam kehidupan si Bapak Ibu Saudara. Makanya kehidupan kita yang dulu rusak, kalau masih rusak lagi tahun 2025, 2023 udah rusak, 2022 udah rusak, 2024 ini lebih baik lagi, 2025 lebih sukses lagi, lebih berhasil lagi. Karena Tuhan Yesus mengatakan kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Oleh 1:12 jadi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, artinya apa? Yang dulu kita hidup dalam kegelapan, yang dulu kita hidup dalam kehancuran karena kita mengikuti setan dan segala kuasa kegelapan. Tetapi tahun 2024 sebelum selesai, kita dengan syukur dan sukacita kita dilepaskan dari kuasa kegelapan.
dari sesuatu yang mengikat dan kehidupan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Kita harus percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Amin. Dikatakan tadi di Kolose 1:27, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pengharapan, di dalam Yesus Kristus ada kemuliaan. Ya. Dalam keluarga yang tidak ada pengharapan, anak-anak yang kacau berantakan, anak yang tidak mau menurut sama orang tua. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus dan tidak menyerah, di dalam Dia ada pengharapan akan kemuliaan. Amin. Ada keberhasilan dan keberuntungan. Firman Tuhan mengatakan anak cucumu akan berhasil di muka bumi. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kalau kita percaya ada pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu sudah diberkati Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua di tempat ini telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Apa ada yang masih dalam kuasa kegelapan? Tidak ada ya. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya kita dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kemerdekaan, kepada terang yang ajaib. Kita hidup dalam berkat Tuhan. Dikatakan lagu tadi, kita adalah umat pemenang. Kita menang atas segala kutuk. Hidup kita berkelimpahan. Tubuh kita diberi sehat. 1 Petrus 2:24 mengatakan, oleh bilur Yesus Kristus kamu disembuhkan. Oleh bilur Yesus Kristus kamu sehat. Artinya apa? Yesus tidak memberikan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Sakit penyakit dari setan atau kita sendiri yang salah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah umat pemenang. Kamu menang atas sakit penyakitmu, kamu menang atas masalah keuanganmu, kamu menang atas pekerjaanmu, pasti dibuat berhasil dan beruntung. Itu janji firman Tuhan bagi mereka yang percaya. Kolose 1:27 mengatakan di dalam Kristus ada pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan artinya apa? Ditinggikan, dinaikkan, dipromosikan, diangkat menjadi orang yang berhasil beruntung. Bapak Ibu Saudara, kita masih ingat kisah Yusuf, bagaimana dibuang, dihancurkan oleh keluarga sendiri, tetapi karena pengharapannya di dalam Allah Yesus Kristus, dia diangkat menjadi pejabat yang berhasil. Bukan karena orang tuanya kaya, bukan karena orang tuanya hebat, tetapi dia mengikuti firman Tuhan. Dia percaya kepada Allah yang bisa mengangkat dia dari dalam penjara sekalipun, walaupun dia tidak membuat kejahatan. Tuhan bisa mengubah penjara itu menjadi istana. Dalam dijual sebagai budak, Bapak Ibu Saudara, biasa zaman dahulu itu budak itu tidak ada artinya. Walaupun dijual sebagai budak, sebagai pembantu, tidak ada harganya. Tetapi waktu dia mengandalkan Yesus Kristus Allah yang hidup, budak itu menjadi berlian. Bahkan orang menanyakan kepada Yusuf sebagai budak, minta nasihat kepada Yusuf di dalam penjara. Mungkin dalam saat ini Bapak Ibu Saudara Simba mungkin berada dalam penjara di rumah, penjaranya di rumah, mungkin penjara dalam keadaan sakit penyakit, tidak ada pengharapan. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, 1 Kolose 2 ayat yang 1 Kolose 1:27 mengatakan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Jadi saya mengajar kepada kita, pengharapan kita bukan kepada manusia, bukan kepada orang tua kita, tetapi pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus. Sekalipun dibuang oleh orang tuanya seperti Yusuf, waktu pengharapannya kepada Allah, Tuhan meninggikan dia dan memuliakan dia dari dalam penjara, dari dalam lumpur dosa, di dalam penghinaan. Tuhan mengangkat dia menjadi perdana menteri, menjadi pejabat yang tidak ada yang bisa mengangkat dia kecuali Allah. Prosesnya panjang, tetapi di dalam Tuhan Kristus apapun itu bisa menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Dia sanggup melakukan mujizat yang kehidupan sifat Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Kita berdoa dan sekaligus menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada sore hari ini. Kita mohon